Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu, selamat pagi Bapak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Baik, perkenalkan nama saya Nurul Komibah Kuro. Saya bidan dari Puskesmas Piliwage. Jadi di sini saya akan melakukan penyuluhan terkait cacar monyet atau monkeypox. Namun sebelum itu, alangkah lebih baiknya jika kita memulai segala aktivitas kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tadi saya sudah mengatakan bahwa di sini saya akan melakukan penyuluhan terkait dengan cacar monyet atau monkeypox. Nah, jadi untuk waktu penyuluhan ini sendiri tidak terlalu lama, jadi mungkin kurang lebih 20 sampai 30 menit untuk pemaparan materi, dan 15 sampai 20 menit lainnya kita akan saling berdiskusi bersama. Jadi jika Ibu atau Bapak hendak bertanya, langsung angkat tangan saja ya. Tanyakan jika memang ingin bertanya, begitu. Baik, kita mulai. Jadi mungkin ibu-ibu pernah mendengar apa itu monkeypox atau cacar monyet, Ibu, Bapak? Oke, ada yang pernah dengar, ada yang juga yang belum pernah dengar ya. Baik, mari. Jadi hari ini kita bersama-sama untuk membahas terkait cacar monyet atau juga monkeypox ya, Bu ya. Ya Pak ya. Jadi supaya kita tahu apa itu mpox-nya, karena pada tahun 2024 ini sendiri untuk Kepulauan Jawa dan juga Kepulauan Riau itu kasus mpox ini sendiri sudah ditemukan sebanyak 88 kasus, Bu. Lumayan banyak ya. Nah, jadi ini perlu menjadi bahan perhatian kita karena ini adalah penyakit menular. Nah, jadi penyakit menular di mana jika tidak ditangani dengan baik, ya dia akan menyebarkan menular terus-menerus begitu ya. Jadi kita mulai terlebih dahulu, apa sih itu pengertian mpox? Jadi mpox itu adalah penyakit yang penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus, di mana salah satu tandanya itu adalah adanya ruam di kulit, begitu. Nah, jadi penularan ini biasanya ditularkan oleh hewan primata ataupun juga hewan pengerat seperti tikus, kemudian juga monyet, dan juga hewan-hewan pengerat lainnya. Bagaimana sih tanda dan gejalanya? Baik, untuk tanda dan gejalanya itu sendiri itu seperti kita bakal demam ketika kita suhu kita diukur itu suhunya 38,5 derajat ataupun lebih, kemudian kita adanya ruam di kulit, kemudian juga ada nyeri di otot, kemudian ada nyeri punggung, kemudian ada mudah kita kelelahan begitu ya. Jadi ada demam, ruam-ruam di kulit begitu. Jadi kalau misalkan kita ada bersinggungan dengan penderita cacar monyet itu sendiri, dan jika ditemui tanda-tanda itu, mari segera ke fasilitas kesehatan terdekat begitu. Nah, untuk penularannya sendiri, mpox ini lumayan cepat begitu dan mudah untuk ditularkan ke antara penderita dan juga ke orang yang tidak sedang atau orang yang sehat. Nah, jadi penularannya apa? Jadi jika memang kita kontak fisik dengan penderita dan kita memiliki luka di permukaan kulit kemudian terkena oleh cairannya, maka kita akan berisiko untuk tertular jika imun kita memang sedang rendah-rendahnya. Kemudian penularan yang lainnya itu adalah kontak seksual. Jadi jika memang suami atau istri kita sedang menderita mpox, alangkah lebih baiknya jika kita tidak dulu berhubungan seksual, karena penularannya itu ya tadi bisa melalui hubungan seksual. Kemudian percikan cairannya itu sendiri ya, jika ada luka di permukaan kulit kita dan kemudian terkena, kita kontak fisik dengan si penderita itu sendiri, maka kita berisiko untuk tertular. Kemudian selain itu adalah fasilitas umum. Jadi fasilitas umum yang memang cairannya menempel, entah itu di pegangan pintu ataupun itu, dan kita kena dan kita ada luka dan imun kita rendah, ya kita bisa tertular. Oleh karena itu si penderita ini sebenarnya harus dilakukan isolasi mandiri terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya tidak menularkan ke orang lain. Nah, bagaimana sih pencegahannya? Jadi untuk pencegahannya ini sendiri, karena jika memang banyak penderita atau ada keluarga kita yang menderita cacar monyet ini sendiri, pencegahannya yang pertama, kita harus selalu menjaga kebersihan. Kita harus menerapkan PHBS
adalah hidup bersih dan sehat, seperti selalu mencuci tangan sebelum dan setelah melakukan aktivitas, sebelum makan, kemudian selalu menjaga kebersihan lingkungan, kemudian menjaga rumah ini supaya tidak ada tikus, supaya tidak kotor begitu ya, terhindar dari penyakit-penyakit yang dibawa oleh virus itu sendiri. Kenapa dinamakan monkeypox? Karena pertama kali virus ini adalah menyerang ke monyet, makanya disebutnya cacar monyet gitu. Nah kemudian apabila memang kita sudah menderita atau kita sudah terkena yang namanya cacar monyet, apa yang perlu kita lakukan? Jadi kita bisa melakukan yang pertama, kita pasti datang ke fasilitas kesehatan untuk memeriksakan diri, untuk memastikan supaya mengetahui apakah benar ini cacar monyet ataupun penyakit yang lain begitu. Jadi kalaupun memang sudah kita lakukan pemeriksaan dan positif monkeypox atau cacar monyet, kemudian kita didapatkan obat, dilakukan terapi, alangkah lebih baiknya kita melakukan isolasi diri. Bukan malah kita harus keluar supaya menularkan orang, jangan ya. Jadi kita harus merawat diri terlebih dahulu supaya kita tidak menularkan ke orang lain. Kemudian setelah kita sembuh ya kita melakukan pemeriksaan kembali untuk memastikan bahwa cacar monyet sudah tidak ada di tubuh kita begitu. Baik, sekian dari penjelasan saya. Ibu dan Bapak, kalau misalkan ada yang ditanyakan boleh ditanyakan ya. Baik, ada yang ditanyakan Ibu? Bagaimana penularan? Oke, tadi saya sudah menjelaskan untuk penularannya sendiri itu cukup mudah sebenarnya Bu. Jadi kalau misalkan memang kita sudah bertemu dengan si penderita ya alangkah lebih baiknya kita menjaga. Kalau misalkan memang sudah terlanjur ketemu ya kita cuci tangan sebelum melakukan aktivitas. Kemudian tadi selalu makan makanan bergizi untuk meningkatkan imun kita begitu ya. Baik, ada yang bertanya lagi Bapak Ibu? Tidak ada? Baik, kalau begitu gantian saya yang bertanya ya. Baik, dari penjelasan saya tadi, ada yang bisa menjelaskan apa sih itu monkeypox? Ya, Bapak yang di sana silahkan Bapak. Ya, betul sekali. Monkeypox adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh hewan primata, yang mana salah satu tandanya di ruang kulit ya Pak ya. Jadi infeksi dari virus begitu. Ya, betul. 100 untuk Bapak. Oke, pertanyaan terakhir. Apa sih yang perlu kita lakukan untuk mencegah supaya tidak terkena monkeypox atau cacar monyet gitu? Ya, Ibu yang di sana silahkan. Ya, betul sekali. Salah satunya adalah menjaga pola hidup bersih dan sehat dan senantiasa makan makanan bergizi dan seimbang. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Alhamdulillah sudah menangkap dengan baik dengan terkait penjelasan tentang cacar monyet ini sendiri. Semoga kita selalu terjaga dalam keadaan sehat walafiat dan terhindar dari penyakit infeksi virus ini sendiri ya. Jadi selalu jaga kebersihan, selalu jaga kesehatan ya Bu ya, Bapak ya. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Saya mohon undur diri. Nanti Bapak yang sama Ibu yang sudah menjawab atau bertanya tadi nanti ada hadiah ya Pak ya di belakang setelah ini. Oke. Baik, saya mohon undur diri. Saya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.